Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mulai melakukan buyback saham dan harganya mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari Jumat kemarin masih lanjut naik karena mendapatkan sentimen karena konflik di luar negeri. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah masih bisa lanjut naik minggu depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari Jumat kemarin harga minyak dunia naik 1% lebih. Bisa kita baca artikel berita ini, harga minyak dunia memanas tersengat gempuran Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Jadi karena ada sentimen di luar negeri ini, harga minyak mentah naik setelah pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Karena harga minyak dunia naik, saham-saham di Bursa Efek Indonesia yaitu Akra, Medco, dan Elsa hari Jumat kemarin juga masih bergerak naik. Sekarang kita lihat bagaimana potensi saham-saham ini minggu depan, apakah masih ada potensi untuk lanjut bergerak naik. Untuk Akra bisa kita lihat minggu ini juga sudah sempat beberapa kali saya analisa. Akra secara tren saat ini masih oke. Sempat mencoba untuk break 1600, ternyata gagal. Satu minggu ini melemah kembali mengetes 1550, hari Jumat kembali bisa bertahan di support 1550. Jadi secara teknikal Akra saat ini masih oke, masih bergerak tren setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin, asing terpantau memang masih masuk akumulasi, walaupun tanggal 10 dan 11 melakukan distribusi secara keseluruhan 1-2 minggu ini asing masih terus masuk akumulasi. Tapi pada broker summary kenaikan hari Jumat ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk Akra, saya lihat secara teknikal masih oke, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1600 minggu depan. Tapi jika terpantau belum ada akumulasi besar, saya lihat Akra minggu depan masih akan kesulitan untuk break 1600. Jadi masih ada potensi untuk sideways untuk tren jangka pendek apabila memang terpantau masih gagal break 1500. Jadi apabila teman-teman sudah bersiap dari harga bawah, bisa coba pantau saham Akra minggu depan. Apabila terpantau tetap kesulitan untuk melewati 1600, bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar 1550 atau 1500 untuk swing trade atau entry di sekitar daerah support ini. Atau untuk teman-teman sudah berhasil dapat pada saat break kedua garis EMA di sekitar 1400 sampai 1450, bisa hold terus selama harga 1500 tidak terlewati. Jadi trailing stopnya di 1500. Selama 1500 tidak terlewati, saya lihat Akra secara pergerakan masih oke, masih ada potensi untuk rebound dan kembali mengetes 1600 atau masih berpotensi lanjut uptrend break 1600. Tapi untuk satu minggu ke depan saya lihat Akra seperti masih akan sulit untuk melewati 1600 ini karena memang sebelumnya sudah naik lumayan tinggi. Apalagi kenaikan hari Jumat ini terpantau tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Untuk Elsa, jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga sudah oke. Sebelumnya juga berada di bawah kedua garis EMA, tapi pada akhir Desember bisa kita lihat Elsa juga pelan-pelan mulai naik. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi untuk garis EMA 50 memang ini belum terkonfirmasi break, walaupun hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 5% lebih ke 412. Jadi masih harus tunggu konfirmasi minggu depan. Tapi secara pergerakan Elsa sudah mulai membaik. Jika kita perhatikan sebelumnya berhasil break garis EMA 150, mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 150, bisa rebound, bisa kita lihat di tanggal 4 Januari, candle yang sangat solid, candle hijau, tidak ada shadow, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break dan ternyata melemah kembali. Jadi sama hari Jumat kemarin, walaupun candle juga oke, naik 5%, tetap ini belum terkonfirmasi. Kita harus lihat konfirmasi minggu depan. Dan bisa kita perhatikan di sini, beda dengan Akra, kenaikan Elsa 5%, candlenya oke. Di broker summary terpantau ada akumulasi besar dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi Elsa saya lihat minggu depan juga masih ada potensi untuk break harga 400 dengan target terdekat berikutnya menurut saya ada potensi ke harga 420. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break 420. Atau hold saya terus selama Elsa bisa bertahan di 400. Selama masih kuat berada di 400, saya lihat Elsa secara pergerakan masih oke,
masih on track untuk mulai bergerak uptrend. Dan untuk Medco hari Kamis kemarin baru saya analisa, hari ini saya update lagi karena memang hari Jumat masih lanjut naik 4% lebih dan masih on track menuju target di 1300. Dan cara tren bisa kita lihat Medco saat ini masih bergerak uptrend. Walaupun sebelumnya gagal naik dari 1200, tempat kembali mengetes kedua garis EMA, bisa kita lihat masih bisa bertahan dari rebound kembali. Dan cara tren masih on track, masih terbentuk high low untuk saat ini. Dan untuk Medco, jika kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan 1 minggu terakhir, asing sebenarnya masih masuk akumulasi sama Medco. Jadi Medco, apabila teman-teman masih punya, saat ini menurut saya masih layak untuk di hold dengan target terdekat di 1300 atau target lebih jauh di sekitar 1400 selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Jadi garis EMA 50 saat ini sekitar 1180, garis EMA 150 saat ini sekitar 1170. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham Medco, menurut saya jangan terlalu paksakan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya. Paling aman coba tunggu terkena pullback lagi ke sekitar 1200 sampai garis EMA 50 150. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Karena ingat, Medco sudah mulai naik pada saat mengetes harga 1000 pada awal Desember. Dari 1000 ke hampir 1300 sudah naik lumayan tinggi. Apabila ternyata terkoreksi, ini menurut saya masih wajar. Jadi jangan terlalu paksakan untuk FOMO dan mengejar di harga atas. Dan saya coba analisa saham Pegas, ini memang tidak ada urusan dengan harga minyak dunia. Tapi jika kita lihat untuk Pegas, secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit. Sempat berada bawah 1100. Satu berhasil rebound, naik kembali di 1100, tapi bisa kita lihat masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Jadi setelah berhasil break 1100, Pegas sempat naik, mengetes garis EMA 50 dan ternyata gagal dan 1 minggu ini mulai sideways. Dan untuk Pegas jika kita lihat hari Jumat kemarin naik, tapi ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan sebenarnya asing masih distribusi saham Pegas. Jadi untuk Pegas secara teknikal saat ini masih belum aman. Saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan melemah kembali menuju harga 1100. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Pegas, menurut saya saat ini paling bagus adalah wait and see dulu. Karena saat ini masih berada di tengah-tengah garis EMA 50 dan support 1100. Paling bagus adalah tunggu Pegas berhasil break garis EMA 50 baru coba ikut entry. Atau tunggu kembali di 1100 untuk coba spekulasi buy. Apabila teman-teman entry di sekitar 1100 berarti target take profit itu di garis EMA 50 kembali. Apabila terpantau berhasil rebound bisa coba entry, tapi pada saat rebound tapi mencoba beri garis EMA 50 ternyata masih gagal, bisa pertimbangkan untuk take profit. Tapi ingat secara teknikal saat ini Pegas masih belum oke, belum ada tanda-tanda untuk reversal walaupun saat ini sudah mulai terbentuk high low. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.